Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abnai at-talabah, anak-anak kami yang kami cintai, di awal tahun 1443 Hijriyah, hari ini kita mengawali tanggal 1 Muharram dengan kegiatan yang positif, kegiatan yang insya Allah bermanfaat buat kita, berpahala juga buat kita. Kita mengirimkan sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam itu mengenal tahun Hijriyah itu ketika pada masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi, bulan-bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal juga sudah ada. Cuman tahunnya tidak ada, ya, tahun tidak ada. Adanya misalnya Nabi dilahirkan di tahun gajah. Sempat ada banjir namanya Amul Faidon. Di tahun itu ada banjir sehingga orang yang lahir di tahun itu disebutkan tahun lahirnya di tahun pas ada banjir. Kalau kayak sekarang berarti di tahun corona, ya, Amu Corona gitu. Jadi nggak ada tahun 1, tahun 2, tidak ada. Kemudian ketika Islam sudah tersebar di mana-mana, sudah mulai tersebar ke Jazirah Arab, ke Yordania, ke Syam atau Palestina, kemudian nyebar lagi ke arah barat, mulai dari Mesir, kemudian Libya, Tunis, Maroko, kemudian ke Jazair, nyebar kemana-mana, masuk ke Asia dan lain-lain. Surat-surat banyak masuk ke Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di surat-surat tersebut ada tanggal, bulan dan tahunnya, sehingga para sahabat meminta kepada Umar ibn Khattab bermusyawarah saat itu, gimana Islam kita ini harus punya tahun dalam surat menyurat, ya. Dalam surat menyurat harus punya tahun. Baik. Disepakatin di situ gimana nih? Musyawarah. Para sahabat kibar bermusyawarah. Yang pertama menyebutkan, udah, untuk menentukan tahun Islam itu ketika Nabi dilahirkan. Gimana? Wah, jangan pas dilahirkan. Oke, kalau begitu ketika pas berada di Mekah. Jangan juga, karena ketika berada di Mekah yang masuk Islam sedikit, hanya gak lebih dari 170 orang, ya, sangat sedikit sekali saat itu ketika dakwah di Mekah, sangat sedikit yang masuk Islam. Gimana kalau meninggalnya Nabi? Wah, kalau seandainya meninggalnya Nabi ditulis sebagai tahun 1 Hijriah, tahun 2 apa segala macam, wah, maka setiap tahun kita akan memperingati, bersedih terus karena meninggalnya Rasulullah SAW. Akhirnya ada sahabat yang mengusulkan, kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib, bagaimana kalau seandainya tahun Islam itu diawali dengan di tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Wah. Akhirnya disepakatin, oke, tahun di mana Nabi hijrah. Berarti tahun 1 Hijrah ketika Nabi tahun itu hijrah ke Madinah. Baik, sekarang awal bulan Hijriah seperti apa? Sahabat berkumpul lagi. Baik, ketika bulan Dzulhijjah itu kaum muslimin berkumpul di kota Mekah melaksanakan ibadah haji, ya. Kemudian setelah Allah rontokkan dosa-dosa mereka ketika mendapatkan keutamaan haji, mereka pulang ke negaranya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Berarti mereka pulang dari Dzulhijjah, pulang ke rumahnya di bulan Muharram. Gimana kalau seandainya kita jadikan Muharram sebagai awal bulan daripada tahun Hijriyah? Akhirnya disepakatin Muharram, kemudian tahunnya diambil dari mana? Di tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Hijrah pertama, ini hijrah ke Madinah sifatnya wajib. Hijrah pertamanya para sahabat Nabi itu ke Ethiopia, ya, ke Habasyah. Ini sifatnya tidak wajib, hanya sunnah saja. Monggo, silakan yang mau hijrah silakan. Tapi ketika hijrah ke Madinah ini hukumnya menjadi wajib. Barang siapa yang hijrah maka dia akan mendapatkan surga. Masya Allah. Ada sahabat Nabi namanya Suhaib bin Sinan. Beliau itu hartanya luar biasa. Orang-orang zaman dulu kalau punya harta,
Disimpan di mana? Di padang pasir. Dimasukin ke sebuah wadah, disimpan di dalam padang pasir. Tapi Masya Allah karena canggihnya mereka, mereka tahu di sebelah mana dia menyimpan harta di padang pasir itu. Dengan melihat apa? Dengan melihat bintang. Oh iya, saya nyimpan itu di bawah bintang itu, berarti daerah sini. Wah, itu canggih sekali. Canggih sekali. Ilmu perbintangan mereka, orang-orang Arab canggih. Belajar dari mana mereka? Belajar dari Persia. Karena orang Persia itu canggih juga. Jauh sebelum Islam datang, Persia sama Romawi ini merupakan dua kekuatan besar. Otomatis di dalamnya peradabannya sudah maju, ya, ilmunya juga udah maju. Sehingga apa? Orang Arab ini banyak juga belajar dari kerajaan Romawi dan Persia terkait misalnya keilmuan-keilmuan yang ada, ya. Contoh misalnya ilmu perbintangan mereka dapatkan dari Persia. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mendapatkan ilmu perang, taktik perang itu dari Persia juga. Masya Allah. Jadi banyak juga. Jadi walaupun di tempat yang gersang di Mekah Al-Mukarramah, mereka sedikit banyaknya juga terpengaruh dengan ilmu-ilmu yang berada di sekitarnya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian abna'i at-talaba, hijrah. Ketika bicara tentang hijrah, ini panjang ya. Saya tidak akan menceritakan dari awal bagaimana hijrahnya, namun ternyata adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika di kota Mekah mendapatkan pertentangan dari kaumnya, dari orang-orang Quraisy. Kemudian beliau berdakwah keluar kota Mekah, merasa apa? Wah, di Mekah nih kayaknya orang-orang susah nih menerima Islam. Akhirnya beliau berangkat ke 60 km ke arah selatan, ke arah Taif, ya. Di sana bertemu dengan raja yang zalim. Ada Abdullah, ada Mas'ud, ya, ada Aunan, ya, ada berapa nama. Dan ini ternyata mereka ketika didatengin Nabi, bolehkah saya berdakwah di tempat ini? Kata mereka nggak boleh. Yang pertama mengatakan, wah nggak boleh kalau kamu berdakwah di sini dan kamu nanti mendapat perhatian dari rakyat, nanti saya sebagai raja akan jadi apa? Gitu. Kemudian ada yang di antara Raja Taif mengatakan, kalau seandainya yang kamu dakwahkan itu benar, ya kan? Ya gimana dengan reputasi saya? Tapi seandainya kamu berdusta, wah kamu sudah menyia-nyiakan waktu saya untuk ngobrol sama kamu. Akhirnya ternyata tidak ada yang menerima Nabi, kemudian dihasut rakyatnya untuk melempari Nabi. Nabi setiap berjalan, diangkat kakinya dilempar, kakinya diangkat dilempar. Masya Allah sampai berdarah-darah. Orang-orang Taif saat itu tidak menerima juga. Ditawari sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, bersama saya malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan, ayo, saya minta penjaga gunung ini untuk melemparkan gunung-gunung yang berada di Taif. Di Taif ini dingin sekali adik-adik, dingin. Ibarat kayak di puncak ya, ini Taif. Monggo suatu saat yang pengen ke Saudi Arabia, yang haji plus misalnya, silakan kalau mau mampir ke Taif, ya, dengan rombongan. Dingin sekali di Taif. Kemudian apa kata Nabi? Jangan. Barangkali di antara keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah. Ternyata benar tuh. Andaikan Rasulullah saat itu mengatakan, iya hancurkan wahai Jibril, maka tidak akan kita temukan Abu Hurairah yang kita kenal di sini. Yang kita kenal hadis-hadisnya karena beliau berasal dari Taif. Kemudian apalagi Nabi berdakwah kepada apa? Pernah mengajak sahabatnya kalau tidak salah Ibnu Mas'ud. Ngajak Ibnu Mas'ud, ternyata adik-adik yang kami banggakan, beliau itu mengatakan ke Ibnu Mas'ud, kamu diam di sini. Dikasih lingkaran sama Nabi. Dilingkar pakai tongkatnya. Wahai Ibnu Mas'ud, kamu jangan kemana-mana. Kamu diam dalam lingkaran ini. Nabi berjalan. Kata Ibnu Mas'ud, dari kejauhan saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh orang-orang yang unik nih. Posturnya beda. Kepalanya seperti kendi, ya. Posturnya mungkin kecil, kepalanya gede, mungkin kayak mirip-mirip alien gitu ya. Di sekitar Nabi banyak orang-orang seperti itu. Ibnu Mas'ud ngeliatin aja. Sampai saking banyaknya Nabi gak kelihatan di situ. Nabi gak kelihatan. Setelah selesai, Nabi kembali ke Ibnu Mas'ud, ditanya oleh Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, tadi itu siapa ya Rasulullah? Wahai Ibnu Mas'ud, tadi itu adalah para jin. Jin Nusaybin. Jin yang berasal dari negeri Irak, di daerah namanya Nusaybin. Jadi dulu ternyata adik-adik, Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, sebelum diproklamirkan oleh Allah menjadi Nabi di usia 40 tahun, ternyata apa yang terjadi? Para jin itu biasa menerima informasi dari langit sana. Oh ya, si fulan nanti akan kecelakaan,
si fulan akan begini, sehingga digunakan oleh para dukun, oleh paranormal untuk mencuri informasi dari para jin ini. Ternyata Masya Allah, ketika Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akses untuk menerima informasi itu nggak bisa. Malah rujuman lisayatin dilemparin bintang dengan bintang-bintang mereka, ketika jin-jin pengen mencuri informasi ke langit sana. Mereka aneh, ini ada apa ini? Kenapa kita nggak bisa mencuri informasi lagi? Para jin nosaib ini keliling dunia ternyata, keliling. Wah, ternyata ketika ketemu Rasulullah mereka merasa tertipu oleh iblis. Kalau untuk baca surat jin dikisahkan di situ. Akhirnya apa, mereka masuk Islam dan mereka berdakwah di negerinya. Nah, ketika Nabi berdakwah di kalangan manusia di daerah Taif tidak diterima, berdakwah ke orang-orang yang datang mau masuk ke Mekah tidak diterima. Contoh, Ustadz lupa namanya. Jadi Nabi berdakwahnya di luar kota Mekah, di gerbang kota Mekah. Saat itu apa yang terjadi? Nabi dakwah di luar nih. Ayo, di sini kata Nabi, disebutin ayat Al-Qur'annya, mengajak orang-orang yang masuk Mekah untuk masuk Islam. Sudah mau masuk Islam ini. Tapi ketika ke dalam sampai di gerbang, di situ ada paman Nabi, Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Kamu jangan ngikutin itu, ya. Dia itu masih ponakan saya, gak jelas dia. Udah apa yang dia omongin gak usah kamu dengar, ya. Gak usah percaya sama dia. Saya aja sebagai pamannya gak percaya sama dia. Udah, Masya Allah adik-adik, ternyata dalam kita berdakwah itu tantangannya luar biasa. Kadang tantangan kita berdakwah itu bukan dari luar, tapi ada orang-orang terdekat kita yang mungkin tidak sepaham dengan kita. Masya Allah, ya. Contoh Abu Lahab, dia tidak mendukung dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tahun 10 Hijriah Nabi datang ke kota Mina, datang ke Mina. Di situ ketemu dengan orang-orang Madinah, ya. Di Madinah itu ada 3 suku Yahudi. Pertama namanya suku Bani Nadir, yang kedua Bani Qaynuqa, yang ketiga Bani Quraidah. Bani Quraidah. Mereka ngapain datang ke Madinah? Orang-orang Yahudi ini kenapa ke Madinah ngapain? Karena ketika diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, punten perhatikan, Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak Ishak. Dari Ishak ini Masya Allah punya anak Nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa diangkat, mereka bertanya-tanya siapa lagi Nabi yang akan diutus, gitu kan? Kata mereka, mah gampang aja. Wong kita nabi-nabi biasa dibunuh oleh mereka. Orang-orang Yahudi biasa membunuh nabi-nabinya. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Masya Allah Tafsir Ibnu Katsir, kalau nggak salah disebutkan jumlah para nabi itu jumlahnya berapa? 124.000 nabi. 124.000 nabi yang kita kenal, ya. Jumlahnya Rasul berapa? 313 Rasul. Setiap Rasul pasti nabi. Namun tidak setiap nabi itu Rasul. Itu bedanya, ya. Ada perbedaannya, ya. Nabi huwa insanun dzakarun hurrun. Auhallahu ta'ala ilaihi bisyar'in walam ya'muruhu bitabghilihi ilal khalqi jami'an. Nabi itu laki-laki yang merdeka, dapat wahyu oleh Allah, namun tidak diwajibkan untuk disebarkan ke orang lain. Ya kan? Tidak wajib didakwahkan ke orang lain, itu nabi. Tapi Rasul, ya, insanun dzakarun hurrun auhallahu ta'ala ilaihi bisyar'in wa ya'muruhu bitabghilihi ilal khalqi jami'an. Seorang laki-laki dapat wahyu dari Allah, dapat syariat dari Allah, dan diminta oleh Allah untuk menyebarkan ke umatnya. Itu namanya Rasul. Maka setiap Rasul pasti Nabi, namun tidak setiap Nabi itu Rasul. Bisa dipahami di sini? Baik. Contohnya nabi-nabinya Yahudi itu banyak yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya, nabi-nabi Yahudi dibunuh orang-orang Yahudi. Disebutkan memang akan datang nabi-nabi yang akan lahir nanti. Sehingga punten adik-adik perhatikan ini biar antum tahu di Madinah, ya. Di Madinah tadi ada 3 suku Yahudi. Pertama Bani Nudair, yang kedua Bani Quraidah, yang ketiga Bani Qaynuqa. Ada 2 suku di Madinah, 2 kabilah yang suka diadu domba oleh orang-orang Yahudi 3 suku ini. Yang pertama ada namanya suku Khazraj, yang kedua suku Aus. Khazraj ini penduduk Madinah yang suka diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Apa ancaman orang Yahudi kepada orang-orang Khazraj sama orang Aus? Apa kata orang Yahudi? Hei Khazraj, hei Aus, sebentar lagi nabi kami akan lahir. Akan lahir seorang nabi dalam kitab suci kami, fi ardin nakhlah, di tanah yang banyak pohon kormanya. Di Madinah ini akan lahir nanti nabi dari kami.
dari kalangan kami Nabi akan lahir, maka hati-hatilah kalian. Wahai Aus dan Khazraj, kalian akan dimusnahkan nanti. Itu kata Yahudi, tersebar berita seperti itu. Apa yang terjadi adik-adik? Ya orang-orang Yahudi tidak mau ke Mekah. Kenapa mereka tidak mau ke Mekah? Tidak mau haji di Mekah? Alasan mereka karena di Mekah banyak berhala. Namun suku Aus dan Khazraj mereka masih melaksanakan ibadah haji. Di tahun ke-10 kenabian, Nabi bertemu mereka. Ada yang mengatakan di tahun 11, ada yang mengatakan di tahun 12, Allahu a'lam yang jelas. Ada di sebagian pendapat ulama, pertama di buku-buku sirah, yaitu di tahun 10 Hijriah, di tahun 10 kenabian, Nabi bertemu dengan sekitar 6 orang-orang Aus dan Khazraj. Ternyata menerima dakwahnya Nabi. Tahun berikutnya datang sekitar 70-an orang, 12 orang. Disebut dengan Bai'at Aqabah pertama. Nanti kalau antum berada di Mina, nanti haji atau umrah, antum tahu di mana tempat bai'at pertama ini. Ada sekitar 12 orang, ya. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun ke-13, 10, 11, di tahun 12 ada sekitar berapa? 12, 70-an. 70-an orang, disitulah Nabi diajak untuk apa? Untuk berangkat ke Madinah. Singkat cerita, beliau mau hijrah. Pada hari Kamis jam-jam pagi mungkin sebelum zuhur, orang-orang kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adik-adik merupakan tempat semacam kayak auditorium yang dibangun oleh kakeknya Nabi. Siapa? Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini yang membuka perkampungan pertama kali di sekitar Ka'bah. Ada perumahan-perumahan, ada perkampungan, di antaranya namanya Darun Nadwah. Orang yang mau melahirkan, orang yang mau menikah datang ke Darun Nadwah. Orang yang meninggal mungkin diapain di Darun Nadwah. Orang rapat ngapain di Darun Nadwah, adanya di Darun Nadwah. Saat itu ada kumpul terbatas. Pagi itu menjelang siang itu ada kumpul terbatas di Darun Nadwah. Ada berapa orang? Ada sekitar 14 orang. 14 orang semuanya kepala suku. Pintu ditutup semuanya. Tidak boleh ada yang masuk. Ada satu nyelinap iblis yang menyerupai wajah manusia. Siapa? Man anta? Ana min ahli Najd. Saya nih penduduk Najd nih. Udah ditutup semuanya, rapat terbatas di situ. Bagaimana caranya membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di antaranya yang mengemukakan pendapat yang pertama namanya Abul Aswad. Saya punya pendapat, pimpinan sidangnya siapa? Abu Jahal. Apa kata Abul Aswad? Saya punya usul bagaimana seandainya Muhammad kita bawa ke padang pasir, tidak usah dikasih air, kemudian lepas aja di situ biar mati kekeringan, biar mati kelaparan di situ. Udah kita tinggalkan. Apa kata si iblis ini? Wah, nggak bisa begitu. Muhammad itu kalau ketemu seseorang yang lewat, itu mudah mengambil perhatian orang, itu mudah tertarik dengan Muhammad. Kemudian dia membuat kekuatan, diserang kita, habislah kita. Oke, ada pendapat yang lain. Ada yang kedua namanya Al-Bukhturi. Ya, kata Al-Bukhturi apa? Ya udah Muhammad kita kerangkeng, kita taruh di penjara di samping Ka'bah, gak usah dimakan, gak usah dikasih makan, udah biarkan aja mati di situ. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Apa kata Abu Jahal? Nggak bisa. Ini para budak-budak kita nih banyak yang masuk Islam. Kalau seandainya budak-budak kita membebaskan Muhammad, kemudian berbalik melawan kepada kita, habislah kita. Akhirnya apa? Kata Abu Jahal, saya punya usul. Bagaimana kalau seandainya kita bunuh aja Muhammad? Kita kirim 14 orang, mohon maaf ada yang 12 orang ya, 12 kabilah di situ terkumpul. Mereka kasih pedang yang tajam kemudian membunuh Muhammad. Karena zaman itu adik-adik, kalau mau perang itu begini. Saya mau perang sama Ustaz Hasan Aziz misalnya. Ayo kita tarung. Baik, alamat kamu di mana? Alamat saya di Jalan Tamrin, kampung sekian. Rumah kamu sebelah mana? Nomor sekian. Oke, nama saya Saiful. Kampung saya berada di Dongkal sana. Rumah saya nomor sekian. Ayo kita tarung. Wah, tarung. Kalah. Ketika saya kalah sama beliau, jenazah saya dibawa ke rumah saya. Assalamualaikum. Ini nggak mungkin juga sebagai salam. Ini zaman jahiliyah dulu ya. Ini mayatnya Saiful Bahri ada di sini. Siapa yang membunuh? Saya yang membunuh. Silakan kalau di antara kalian ada yang mau balas dendam, cari saya di kampung Tamrin nomor sekian. Begitu tuh. Jadi kalau perang tanding di Arab begitu. Siapa nama kamu? Saiful. Misalnya Abdurrahman. Dari Bani apa? Dari Bani Suwaib misalnya gitu kan. Dari Bani Asim dan seterusnya. Di mana alamatnya? Di sana. Baik, udah ketahuan tuh. Ketika terbunuh salah satu di antara mereka, maka diantar ini jenazahnya ke kampung kabilahnya dia.
Belas dendam biasanya begitu. Makanya kata Abu Jahal, yang membunuh jangan satu orang. Kasihan yang membunuh. Nanti dia akan dikejar-kejar oleh Bani Abdul Muttalib sama Bani Hashim. Harus 12 suku ini, anak-anak mudanya harus megang pedang semuanya. Kemudian membunuh Muhammad. Disitulah apa yang terjadi adik-adik. Siang-siang mungkin semungkinan ba'da zuhur itu, Nabi Muhammad datang ke Abu Bakar. Abu Bakar dari awal memang pengen hijrah. Namun dilarang oleh Nabi. Wahai Abu Bakar, jangan hijrah dulu. Siapa tahu Allah menjadikan seseorang menjadi pendampingmu ketika hijrah nanti. Abu Bakar sabar aja. Beda dengan Hamzah, beda dengan Omar adik-adik. Hamzah bin Abdul Muttalib kalau hijrah berangkat aja hijrah. Gak ada yang berani. Omar juga demikian. Omar ketika hijrah menyiapkan baju perangnya, pedangnya dihunus, kemudian tawaf di samping Ka'bah. Habis tawaf di samping Ka'bah, kemudian dia ngumumin sesuatu. Wahai penduduk Mekah, wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Quraisy, siapa di antara kalian yang pengen istri-istrinya menjadi janda? Siapa di antara yang pengen anak-anaknya menjadi yatim? Siapa di antara kalian yang pengen anaknya mati misalkan, kemudian orang tuanya ditinggal oleh anaknya? Silakan kejar saya. Saya mau hijrah ke Madinah. Itu tantang oleh Umar bin Khattab. Saya tunggu di balik bukit ini, Masya Allah, tidak ada yang berani untuk menghalangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi yang lain adik-adik, seperti Suhaib bin Sinan tadi disebutkan, ketika beliau mau hijrah ke Madinah dilarang oleh orang Mekah. Gak boleh pergi kemudian dari Mekah ke Madinah. Ya udah, izinkan saya pergi, semua harta saya kasihkan kepada engkau. Semua harta saya yang saya simpan saya kasihkan kepada kalian orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya dikasih, dia berangkat. Apa kata Nabi? Rabihah. Siapa? Sinan ini. Sahabat Nabi ini. Siapa namanya tadi? Suhaib bin Sinan. Dia orang yang beruntung kata Nabi. Masya Allah. Singkat cerita adik-adik. Abu Bakar didatangi oleh Nabi. Ya Abu Bakar, nanti malam kita hijrah wahai Abu Bakar. Ya Rasulullah, kita hijrah. Sambil menangis Abu Bakar. Kata Sayyidah Aisyah, saya melihat bapak saya menangis karena saking bahagianya diajak hijrah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti malam ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah tiba-tiba engkau mengajak saya hijrah? Dikasih tahu oleh Nabi, orang-orang kafir tadi berkumpul. Mereka nanti malam pengen melakukan makar kepada saya. Mereka pengen ngebunuh saya. Coba, siapa yang ngasih tahu Nabi? Padahal rapatnya di situ ditutup semuanya kan? Siapa yang ngasih tahu? Allah. Melalui siapa? Jibril. Ya Rasulullah, tadi orang-orang kumpul ya Rasulullah. Mereka begini. Silakan hijrah ya Rasulullah. Akhirnya hijrahlah di malam hari, di tengah malam, pas malam Jumat kalau tidak salah ya. Kejadiannya itu di hari Kamis, pagi rapatnya berarti pas malam Jumatnya, tengah malam beliau Rasulullah keluar dari rumah Abu Bakar, menuju mana? Menuju ke arah selatan ke Gua Sur. Ke Gua Sur. Adik-adik kalau ke sana, Masya Allah, saya juga beberapa kali datang ke Gua Sur. Kok bisa ya Nabi itu malam hari naik ke atas gunung itu gitu. Kalau sekarang mah ada senter ya, bisa pakai handphone ada senternya. Ini pakai apa Nabi naik ke atas gitu. Kemudian putrinya Abu Bakar, Sayyidah Asma, dalam keadaan hamil nganterin makanan ke atas tuh seperti apa. Kita ngebayangin tuh, seandainya kita jalan kaki naik ke atas tuh kayak apa ya. Naik Gua Hero aja, Gua Hero itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam, 1,5 jam ya. Udah pernah nyoba nih, siapa tahu nanti di antara antum ada yang ke Mekah, jangan lupa ngejajalin aja naik ke Gua Hiro itu. Kalau badan-badan sehat kayak antum paling 1 jam udah nyampe ke atas. Tapi kalau kayak Ustadz udah banyak istirahatnya nih, paling 1,5 jam baru nyampe ke atas. Ya, yang punya jantung gak usah coba-coba, yang punya penyakit jantung sering-sering istirahat saja. Jangan dipaksa naik ke atas karena memang agak tajam ya, nanjaknya ke Gua Hiro. Ada di santri rahmati Allah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hal yang mudah, pastinya penuh dengan tantangan. Nah, ketika antum pengen hijrah, ayo kita hijrah sama-sama ini. Yang semula malas sholat berjamaah di masjid, ya, ayo paksa diri kalian untuk hijrah ke masjid. Godanya apa Ustaz? Ada setan godanya. Gak usah ke masjid, gak usah sok rajin kamu. Yang sebelumnya gak suka ngafal Quran, kayaknya malas-malasan, ayo hijrah sekarang. Jadi rajin ngafal Quran. Godaannya apa Ustaz? Pengen mewek, kangen ayah bunda. Ada ini Ustaz masih begini kotor segala macam gitu ya. Tinggal dibersihin aja. Ya, kalian ke depan akan jadi pemimpin-pemimpin besar insyaallah. Amin. Apalagi misalnya Ustaz yang awalnya pelit banget tidak mau berbagi dengan teman-temannya, ayo hijrah menjadi orang yang dermawan kepada teman-temannya.
Intinya gitu adik-adik. Ayo kita jadikan momen awal hijriah kita ini menjadi kita hijrah, menjadi apa? Menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi insya Allah dari tahun-tahun yang sebelumnya. Harus ada perubahan. Mulai dari pembelajaran KBM-nya, kemudian nanti tahfidz-nya, kemudian apalagi disiplin kalian ya. Mudah-mudahan terus berubah menjadi menuju yang terbaik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, sebelum kita tutup, di sebelah Ustadz ada guru kita Kiai Haji Hasan Aziz ya. Al Ustadz Hasan Aziz. Beliau itu dulu di tahun 2010 bersama kami di I'dad. Jadi awal penamaan I'dad Darul Quran itu diantaranya beliau yang pertama kali juga khidmah di sana. Kemudian di pengasuhan Darul Quran Ketapang sampai tahun 2000 berapa kayaknya? Sampai 2016. Kemudian setelah itu beliau menjadi kepala pengasuhan di Daku Karawang. Mungkin ada yang pernah kenal beliau, ada yang pindahan dari TC ke sini. Beliau sempat menjadi pengasuhan di Daku Karawang, setelah itu menjadi apa namanya kepala program di Tahfidz Camp Putri ya. Kemarin beberapa setahun ya setahun bersama akhwat-akhwat ya, biasa melihat yang cantik-cantiknya. Sekarang beliau melihat yang ganteng-ganteng, masya Allah ya. Nah, dan saat ini dikasih amanah oleh lembaga untuk menjadi ketua DKM Masjid Nabawi atau penanggung jawab Masjid Nabawi Darul Quran Ketapang. Jadi beliau nanti terus akan bersama kita di masjid ini menghidupkan kegiatan masjid ya, dan di pengasuhan akan bersama-sama dengan bagian takmir, kemudian dengan antum semuanya di kegiatan ke Nabawiyan atau ke Masjid Nabawiyan ini. Mungkin sebelum Ustaz tutup minta beberapa kalimat perkenalan dari beliau. Demikian dari saya, jazakumullah khairan katsira. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya kita, saya, guru-guru kalian semuanya, Kiai Yusuf Mansur, Kiai Jamil, Kiai Tirmidzi, Kiai Warsani, orang-orang tua kita di rumah, wali-wali kita, wali santri semuanya gitu ya. Mudah-mudahan di awal tahun Hijriah ini menjadi lebih baik lagi. Yang punya usaha mudah-mudahan usahanya makin meningkat ya. Yang punya cita-cita, orang tua kita punya keinginan pengen beli ini, pengen usaha ini, mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang sempat tertunda di tahun-tahun sebelumnya. Dan kita mudah-mudahan yang pengen target hafalan 30 juz yang saat ini masih sedikit, mudah-mudahan di tahun Hijriah 1443 Hijriah ini mudah-mudahan Allah kasih kita kemudahan. Demikian jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.